memang banyak manusia bukan hanya menyembah Yesus, menyembah seperti ada di mana-mana itu, bahkan menyembah roh atau arwah orang yang dianggap mulia. Apalagi disebutkan tadi Pak Paulus mengatakan setan manusia menyembah Yesus. Ya nggak kaget, memang setan itu penyesat. Kalau ngajari orang-orang menyembah Yesus itu ya memang setan itu penyesat. Nah, sebagai bukti nanti Pak Paulus kan sudah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya yakin itu bukan Yesus yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi Isa. Nanti kalau pulang ke Indonesia, itu sebenarnya adalah jin yang masuk dalam image Pak Paul Jang berwujud gambarnya Yesus. Karena apa? Pak Paul Jang kan juga nggak tahu wajahnya Yesus. Jangankan Pak Paul Jang, yang akan menangkap Yesus akan disalib, nggak tahu gambarnya Yesus, wajahnya Yesus seperti apa. Sehingga Yudas Iskariot memberikan kode. Orang yang aku cium, itulah dia, itulah Yesus. Jadi para penangkapnya saja tidak tahu Yesus, apalagi Pak Paul Jang. Bisa jadi jin itu iblis mengaku, akulah Yesus, padahal dia iblis. Nah, kalau nggak percaya, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, saya bisa mengusir jin iblis yang ada di tubuhnya Pak Paul Jang. Ya. Ya. Nah, coba nanti datang ke Indonesia, temui saya. Ya. Kemudian, kalau Yesus wujud dari kasih sayang Allah adalah menurunkan anaknya bernama Yesus untuk disalib menebus dosa. Katanya Yesus itu adalah Allah. Allah kok menebus dosanya sendiri. Kalau dalam Islam, kalau wujud kasih sayang model begitu, nggak usah payah-payah. Cukup Allah memberikan ampunan kita, kita hanya dengan berdoa, Astagfirullahaladzim. Allah sudah mengampuni dosa kita. Nggak usah pakai model darah, ditebus dengan darah Yesus, nggak usah itu. Nah, kalau tadi disebutkan kalau mengikuti Injil pasti akan mendapatkan keselamatan. Oke, sebagai contoh, sunat kalau menurut kesehatan itu adalah bisa menyehatkan. Tapi orang-orang Kristen dilarang untuk sunat. Nah, itu diantaranya ternyata kemudian ya tidak menyehatkan. Nah, Kristen tidak berlarut-larut perang. Oke, kalau perang fisik enggak. Tapi perang keyakinan, perang ideologi sampai sekarang. Katolik sama Protestan. Coba, sampai sekarang terjadi perbedaan jumlah kitab suci Perjanjian Lama Kristen, Protestan. Itu kan berbeda jumlah dengan kitab sucinya Perjanjian Lama orang-orang Katolik. Itu aja sudah terjadi perbedaan keyakinan. Yang dari Katolik, ini adalah kitab yang sah. Dari Protestan, oh ini tidak sah. Oleh karena itu harus dibuang dari Perjanjian Lama. Dan ini diantaranya. Jadi yang namanya peperangan itu tidak hanya secara fisik, sama seperti di Indonesia sekarang ini dan di dunia yang lain seperti Italia dan lain-lain. Virus bisa dipakai untuk perang, ideologi juga bisa dipakai untuk perang, keyakinan juga bisa dipakai untuk perang. Meskipun tidak perang dengan senjata api, bisa perang dengan pemikiran dan lain-lain. Dan itu terjadi sangat tajam itu di kalangan Kristen. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, oleh karena itulah ini perlu diingat bahwa hingga kini kita perlu ingat bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah hamba dan utusan Allah.
dia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak akan bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa memperbanyak makanan jadi banyak, tidak bisa menyembuhkan orang berpenyakit kusta, tidak bisa membuat orang buta bisa melihat, itu semua karena mukjizat yang diberikan oleh Allah. Dan bukan Yesus, Allah sendiri, dan Yesus bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, kita tidak usah menyembah Yesus, tapi langsung menyembah Allah, karena Yesus bukan Allah. Yesus adalah hamba dan utusan Allah yang mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Muhammad nggak sunat, Pak. Di Al-Quran kan nggak ditulis Muhammad sunat. Ya. Itu jawab apa pandangan orang koplak. Tolong sing koplak sing ngarang, Pak.